Penjajah Indonesia! Penjajah! Ada singa diibaratkan untuk TNI, ada macan diibaratkan untuk Polri, ada harimau Sumatera diibaratkan untuk DAM. Sedang berantem nih, wow, tiba-tiba datang kambing buat damain. ARS diibaratkan kambing. Saya nggak bahas ARS, saya sedang bahas Rizik. Budak-budak Rizik mana paham? Kalau mau ngomong mikir dulu. Allah ciptakan otaknya di atas mulut, maksudnya mikir dulu baru ngomong. Jangan ngomong dulu baru mikir. Ngomong baru mikir sama juga otak dengkul. Abis dia ngomong, dengkulnya mikir. Budak Rizik, begini budak. Mati 6 orang aja kowar-kowarnya sampai menggelegar. Biadab! Mau ngomel-ngomel ke GAM. Kalau model Rizik Syihab ini waktu itu ngomel-ngomel ke GAM, apalagi habis damai kayak gitu, pecah mukanya. Sampaikan salamku kepada Haji Rizik ya. Kalau Habib dijadikan sebagai ikon kekacauan, kehancuran, itu bukan Habib, iblis. Iblis. Demi Allah, saya bersumpah bahwasanya hanya manusia tidak beragama atau anti agama yang memfitnah undangan ibadah sebagai hasutan kejahatan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Demi Allah, saya bersumpah bahwasanya hanya manusia tidak beragama atau anti agama yang memfitnah undangan ibadah sebagai hasutan kejahatan. Aktivitas kemanusiaan Front Pembela Islam selama 22 tahun. Dari tahun 1998 sampai tahun 2020. 17 Agustus 1998, FPI dideklarasikan di ibu kota Jakarta dan langsung terjun membantu masyarakat mengamankan Jakarta dari kerusuhan dan penjarahan. Sepanjang tahun 1999, FPI melakukan 2 hal besar. 1. FPI terlibat langsung dalam penanganan konflik Ambon sejak awal tragedi 19 Januari 1999 hingga terciptanya perdamaian. Kemudian yang kedua, FPI mengajukan proposal perdamaian Aceh yang kemudian dijadikan acuan pengambil kebijakan sampai terjadinya kesepakatan Helsinki untuk Aceh. Pada tanggal 1 Juni 1999, FPI mengusulkan dan mendiskusikan langsung konsep FPI dalam penyelesaian konflik Aceh di markas besar TNI Cilangkap bersama Kaster ABRI ketika itu Majen TNI Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu mantan presiden kita, dan Mayor Jenderal Sudi Silalahi, mantan Menteri Sekretaris Kabinet kita, untuk disampaikan kepada Pangat Jenderal Wiranto dan Presiden RI B.J. Habibie. Inti usulan FPI adalah 1. Stop segala bentuk kekerasan militer di Aceh. 2. Berikan kompensasi kepada semua keluarga korban kekerasan militer di Aceh. 3. Berdayakan semua anggota GAM dan AGAM untuk mengelola pemerintahan daerah di Aceh sekaligus menjaga keamanan Aceh. 4. Pembagian hasil daerah Aceh 75% untuk Aceh dan 25% untuk pusat. 5. Memberikan otonom seluas-luasnya untuk Aceh sebagai daerah istimewa. 6. Mengizinkan Aceh melaksanakan syariat Islam secara konstitusional. 7. Membangun dan mensejahterakan Aceh secepat-cepatnya. Budak-budak Rizik mana paham? FPI operasi warung nasi bulan Ramadan, oke. Ngecat celana pendek, rok ketat perempuan, oke. Razia orang pacaran, oke. Menebar fitnah dan tuduhan keji terhadap ormas FPI semestinya punya sedikit rasa malu saja. Namun karena memang mengalami keterbelakangan intelektual sehingga urat malunya sudah putus. Sebenarnya saya enggan menanggapi khusus persoalan ini. Namun karena niat jahat untuk memfitnah FPI dan melecehkan anggota beserta simpatisannya, maka saya memandang perlu untuk memaparkan aneka kegiatan kemanusiaan FPI yang luar biasa, baik di dalam maupun di luar negeri. Saya mampu untuk menghadirkan ribuan bukti aktivitas kemanusiaan yang dilakukan FPI selama 22 tahun. Aktivitas kemanusiaan Front Pembela Islam selama 22 tahun. Dari tahun 1998 sampai tahun 2020. 17 Agustus 1998, FPI dideklarasikan di ibu kota Jakarta dan langsung terjun membantu masyarakat mengamankan Jakarta dari kerusuhan dan penjarahan. Sepanjang tahun 1999, FPI melakukan 2 hal besar.
Satu, FPI terlibat langsung dalam penanganan konflik Ambon sejak awal tragedi 19 Januari 99 hingga terciptanya perdamaian. Saya dan kawan-kawan langsung turun ke Ambon dan langsung menghadiri perdamaian tersebut yang dipimpin oleh Bapak Wakil Presiden Hamzah Has ketika itu. Kemudian yang kedua, FPI mengajukan proposal perdamaian Aceh yang kemudian dijadikan acuan pengambil kebijakan sampai terjadinya kesepakatan Helsinki untuk Aceh. Pada tanggal 1 Juni 1999, FPI mengusulkan dan mendiskusikan langsung konsep FPI dalam penyelesaian konflik Aceh di Markas Besar TNI Cilangkap bersama Kaster ABRI ketika itu Majen TNI Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu mantan presiden kita, dan Mayor Jenderal Sudi Silalahi, mantan Menteri Sekretaris Kabinet kita, untuk disampaikan kepada Pangat Jenderal Wiranto dan Presiden RI B.J. Habibie. Inti usulan FPI adalah satu, stop segala bentuk kekerasan militer di Aceh. Dua, berikan kompensasi kepada semua keluarga korban kekerasan militer di Aceh. Tiga, berdayakan semua anggota GAM dan AGAM untuk mengelola pemerintahan daerah di Aceh sekaligus menjaga keamanan Aceh. Empat, pembagian hasil daerah Aceh 75% untuk Aceh dan 25% untuk pusat. 5. Memberikan otonom seluas-luasnya untuk Aceh sebagai daerah istimewa. 6. Mengizinkan Aceh melaksanakan syariat Islam secara konstitusional. 7. Membangun dan mensejahterakan Aceh secepat-cepatnya. Ini diterima oleh Bapak Jenderal TNI Wiranto dan pada tanggal 17 Agustus 99 beliau hadir dalam acara Milad FPI dan menyampaikan bahwa seluruh usulan proposal FPI sudah ditampung, diakomodir, diterima, bahkan sampai terjadinya perdamaian di Helsinki. Sepanjang tahun 2000, FPI menyelamatkan ratusan wanita desa yang disekap dan diperjualbelikan serta dipaksa jadi pelacur di sepanjang wilayah Subang sampai Indramayu. Sepanjang tahun 2001, FPI menggelorakan gerakan rekonsiliasi nasional dan percepatan pemilu demi perdamaian dan keutuhan NKRI. Karena tahun 2001 itu masih terjadi pertikaian akibat reformasi. Sepanjang tahun 2002, FPI menggelorakan gerakan anti korupsi dan terlibat langsung dalam dialog nasional penanganan terorisme di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, serta terjun membantu korban banjir besar di ibu kota Jakarta. Sepanjang tahun 2003, FPI terlibat langsung dalam penanganan konflik Poso dan aktif kampanye stop bom teror. Kami kampanye di mana-mana supaya tidak ada lagi peledakan, tidak ada lagi orang yang menggunakan bom dengan alasan apapun. Sepanjang tahun 2004, FPI menurunkan 1.300 relawan untuk evakuasi 100.000 mayat dan membantu ratusan ribu pengungsi akibat tsunami, serta membersihkan ratusan masjid, sekolah, dan perkantoran, sekaligus membangun kembali ratusan desa yang hancur. 100.000 mayat yang kami evakuasi. Dari 100.000 itu ada 70.000 mayat yang kami urus. Kami kafankan, kami sholatkan, kami kuburkan. Yang 30.000 kami minta bantuan TNI. Setelah kami evakuasi, kami serahkan kepada TNI untuk dibawa ke kuburan massal. Jadi total semua yang kami urus dalam evakuasi adalah 100.000 jenazah. Kemudian singkat saja, tahun 2005, 2006 dan seterusnya kami melakukan berbagai macam, yaitu penanggulangan bencana. Dari mulai Aceh, Medan, Padang, kemudian sampai ke Sulawesi, begitu juga sampai ke Papua, sampai ke Bali, sampai ke berbagai daerah. Kami membangun sekolah-sekolah darurat, kami membangun perkampungan-perkampungan darurat, dan seterusnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena terlalu banyak. Ini baru yang Dewan Pimpinan Pusat, belum yang Dewan Pimpinan Daerah maupun cabangnya. Tanggal 28 Desember 2020, 2 hari sebelum FPI dibubarkan, FPI masih sempat turun membantu korban tanah longsor di Ciamis dan membantu korban banjir di Subang dan Indramayu. Selain berbagai aktivitas kemanusiaan yang sudah dipaparkan di atas, FPI juga punya aktivitas kemanusiaan internasional. Antara lain, 1. Membuka bank darah. Sekali lagi, membuka bank darah di Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Palestina, yang dibangun oleh Mercy dan kawan-kawan. Mercy membangun rumah sakit, kami FPI diajak untuk ikut
kumpulkan dana dan lain sebagainya. Dan terakhir, FPI punya dana sendiri untuk membangun bank darah. Dana itu merupakan hasil sumbangan umat. Sampai hari ini bank darah tersebut masih ada dan sangat berguna. Ketika Israel datang menembaki, melukai warga Palestina, mereka tidak lagi kekurangan darah. Sebelum ada bank darah ini, banyak anak-anak kita di Palestina yang mati karena kekurangan darah pada saat terjadi serangan Israel. Kemudian yang kedua, memberi beasiswa kepada anak yatim Palestina di Gaza. Yang ketiga, membangun komplek pengungsi Rohingya berikut masjid dan sekolahnya di Myanmar dan di perbatasan Bangladesh dengan Myanmar. 4. Mengirim bantuan kemanusiaan ke Muslim Uighur di Cina. 5. Mengirim bantuan kemanusiaan di wilayah perang seperti di Syria, Irak, dan Yaman. Tidak sampai di situ. Jadi setelah tidak sampai di situ, masih banyak lagi yaitu aktivitas kemanusiaan yang dilakukan oleh FPI. Makanya saya sangat sesalkan kemudian dijadikan sebagai argumentasi untuk mengkriminalisasi FPI, melecehkan FPI, dan juga mengkriminalisasi saya. Terima kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jakarta 26 Maret 2021. Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut perang di Aceh kagak, ikut mendamaikan Aceh lebih-lebih apa? Emang itu kerjanya? Demo di depan Masjid Raya. Lebih dari itu apa? Budak Rizik, begini budak, mati 6 orang aja kowar-kowarnya sampai menggelegar. Habib itu nggak ngurusin lonte. Masa Habib ngurusin lonte? Sampaikan salamku kepada Haji Rizik ya. Kalau Habib dijadikan sebagai ikon kekacauan, kehancuran, itu bukan Habib, iblis. Iblis. Demi Allah,